Apa yang akan Anda lakukan jika Anda berhadapan langsung dengan seseorang yang telah membunuh anak Anda sendiri? Apakah Anda akan menghabisi nyawa dari monster ini dan memposisikan Anda menjadi seorang pembunuh? Ini adalah pertanyaan dari Marianne Bachmeier untuk dirinya sendiri di bulan Maret tahun 1981. Ketika dia sedang menghadiri sidang dari Klaus Grabowski, seorang pria yang diadili atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan putrinya, Anna. Apa yang terjadi pada Marianne setelah ia memuntahkan beberapa peluru kepada monster ini? Dan bagaimana kisah kelam dan tragis di balik kasus pembunuhan putrinya? Ladies and gentlemen, saya Babab Nizar dan ini adalah kisah dari Marianne Bachmeier. Kisah ini dimulai di Lübeck, Jerman atau Jerman bagian barat pada tahun 1970-an sebelum runtuhnya tembok Berlin. Marianne Bachmeier lahir pada tanggal 3 Juni tahun 1950. Ia adalah putri keluarga imigran dari Prusia Timur. Marianne dibesarkan oleh orang tua yang sangat ketat. Ayahnya adalah seorang mantan tentara Nazi yang mudah marah dan juga seorang alkoholik. Ibunya juga memiliki temperamen yang pendek dan kedua orang tuanya ini penganut Kristen garis keras. Mereka membenci gaya hidup Marianne yang liar dan juga bebas. Setelah orang tuanya bercerai dan ibunya pun menikah lagi, Marianne diusir dari rumah. Ibunya menyalahkan semua masalah dalam pernikahannya kepada Marianne. Memberontak pada usia 16 tahun, Marianne pun akhirnya hamil, tanpa memiliki tempat tinggal yang tetap ketika ia melahirkan seorang bayi perempuan. Akhirnya, ia harus merelakan bayi pertamanya untuk diadopsi oleh keluarga lain. 2 tahun kemudian, Marianne pun hamil lagi oleh seorang anak laki-laki dari sekolah menengahnya. Dan beberapa hari sebelum ia melahirkan, ia dilecehkan oleh seorang yang tidak ia kenal di sebuah diskotik. Tentu saja, ini sangat traumatis bagi Marianne. Saat itu, dia berpikir bahwa dia tidak akan mampu untuk membesarkan anak ini dengan baik. Sehingga, putri keduanya pun kembali diadopsi oleh keluarga yang berbeda. Setelah lulus SMA, si Marianne ini mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah pub. Yang pada akhirnya, ia menjalankan pub ini dan tinggal menetap di atas pub tersebut. Marianne mulai menjalin hubungan dengan manajernya, Christian. Singkat cerita, Marianne hamil dari hubungannya bersama Christian. Namun, Christian merasa belum siap untuk menjadi seorang ayah atau seorang suami. Sehingga akhirnya mereka pun berpisah. Dan Marianne melahirkan seorang anak bernama Anna pada tanggal 14 November tahun 1972. Dan Marianne berkeyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan dia dengan anaknya. Anna tumbuh menjadi anak yang berpikiran terbuka dan cukup bahagia. Tetapi karena Marianne sering bekerja pada shift malam, ia harus tidur di siang hari dan membiarkan putrinya bermain atau bersosialisasi dengan tetangga di luar rumah selama berjam-jam tanpa pengawasan. Pada pagi hari di tanggal 5 Mei 1980, Anna yang baru berusia 7 tahun ini seharusnya pergi ke sekolah. Namun dia marah kepada ibunya. Mereka mengalami pertengkaran pada malam sebelumnya dan karena Marianne sedang tidur, dia tidak memeriksa putrinya. Anna mengambil tas ranselnya dan pergi ke rumah temannya dengan berjalan kaki. Tapi temannya sedang berada di sekolah sehingga Anna harus kembali ke rumah. Namun dia memutuskan untuk mengambil jalan jauh menuju rumahnya. Sementara itu, Marianne bangun dan menuju ke sebuah pertemuan yang akan berlangsung sampai setelah jam sekolah Anna berakhir. Ketika dia kembali ke rumah, dia terkejut melihat putrinya yang berusia 7 tahun tidak ada di sana. Dia juga tidak ada di rumah temannya. Dan pada akhirnya, Marianne pun melaporkan ke pihak kepolisian bahwa anaknya telah menghilang. Keesokan harinya, seorang wanita mendatangi kantor polisi. Ia melaporkan pembunuhan yang dilakukan oleh tunangannya, Klaus Grabowski. Pria berusia 35 tahun ini telah menghabisi nyawa si kecil Anna. Klaus adalah tetangga dari Marianne dan bekerja sebagai pemotong daging atau butcher. Klaus memiliki catatan kriminal yang mengerikan yang melibatkan pelecehan anak. Sehari sebelumnya, Anna mampir ke rumah Klaus dan bertanya apakah ia boleh bermain dengan kucing milik Klaus. Ini bukan pertama kalinya dia mengunjungi rumah Klaus dan bermain dengan kucingnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia sendirian di rumah dengan Klaus.
karena tunangannya saat itu sedang pergi bekerja. Klaus menemani Anna di dalam apartemennya selama berjam-jam. Sebelum akhirnya ia mencekik Anna dengan menggunakan stocking milik tunangannya. Lalu ia menyimpan mayat Anna di dalam kotak kardus dan meninggalkannya di tepi kanal. Dan kemudian Klaus menceritakan peristiwa tersebut kepada tunangannya. Sehingga saat itu juga ia diamankan oleh pihak kepolisian. Ketika polisi menahan dan menginterogasinya, dia mengkonfirmasi seluruh peristiwa tersebut. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, jika Klaus memiliki catatan kriminal yang kelam, mengapa dia bisa bebas dan diperbolehkan berada di dekat anak-anak? Pada awal tahun 1970-an, dia pernah ditangkap karena melecehkan 2 anak perempuan di bawah umur. Dia dikirim ke evaluasi kejiwaan di mana dokter menyimpulkan, berdasarkan kesaksian dari dokter yang mengevaluasi Mr. Grabowski, para dewan berkeyakinan bahwa naluri seksual yang abnormal dari terdakwa adalah bersifat ketagihan. Dia kemudian dikirim ke rumah sakit jiwa di mana dia hanya ditawari 2 pilihan. Pilihan pertama, menghabiskan waktu yang tak terbatas di rumah sakit tersebut. Dan pilihan yang kedua, dia harus menerima chemical castration atau pengebirian secara kimia. Atau jelasnya, ia harus menerima suntikan cairan kimia yang bisa membunuh hasrat seksualnya. Dan dia pun memilih pilihan kedua. Dan menurut pengadilan pada saat itu, hal tersebut sudah cukup untuk menghukumnya. Dan 2 tahun kemudian, dia berbohong kepada seorang dokter untuk mengembalikan hasratnya dengan menyuntikkan hormon testosteron. Dan berakhir dengan melakukan hal yang keji terhadap sekecil Anna yang malang. Dan ini bukan satu-satunya kebohongan yang dilakukan oleh si Klaus. Ketika polisi menangkapnya atas pembunuhan Anna, dia mengakuinya. Namun entah bagaimana, dia tetap menyalahkan Anna atas peristiwa tersebut. Dia mengklaim bahwa pada tanggal 5 Mei, Anna datang ke rumahnya untuk memerasnya. Anna menyuruh Klaus untuk memberinya uang. Jika tidak, dia akan memberitahu ibunya bahwa dia telah menyentuh kelaminnya. Dan Klaus mengatakan bahwa dia menjadi panik dan akhirnya terpaksa ia harus mencekik Anna sampai mati. Ketika Marianne mengetahui apa yang terjadi terhadap putrinya, dia sangat marah dan membayangkan bagaimana perasaannya ketika dia mendengarkan Klaus memanipulasi keterangannya. Marianne bertingkah laku sangat aneh setelah itu, sehingga polisi mulai mengkhawatirkannya. Dia menolak untuk datang ke kamar mayat untuk mengidentifikasi putrinya. Dan akan ada hari-hari di mana dia tidak mau meninggalkan rumahnya. Dan di hari-hari tersebut, dia bersikap sangat agresif. Marianne diliputi oleh kemarahan, kesedihan, dan juga rasa bersalah. Dia selalu berpikir bahwa interaksi terakhirnya dengan Anna adalah sebuah pertengkaran. Dan karena pertengkaran tersebut, Anna akhirnya jatuh ke tangan seorang pembunuh berdarah dingin. Jika tidak ada pertengkaran itu, Anna mungkin akan pergi ke sekolah seperti biasanya. Penantian 10 bulan yang sangat panjang, dari pembunuhan Anna hingga ke persidangan Klaus. Ketika persidangan akhirnya dimulai, Marianne hanya berharap sesuatu yang sangat sederhana. Klaus telah membunuh putrinya yang berusia 7 tahun dan dia harus membusuk di penjara. Namun, jaksa pembelanya membuat proses persidangan menjadi sangat panjang dan melelahkan. Mereka menggambarkan Klaus sebagai korban dari ketidakseimbangan hormon. Hukuman pengebirian kimiawi yang diterimanya di beberapa tahun sebelumnya hanya memperburuk kondisinya, sehingga ia tidak bisa mengendalikan hasratnya. Yang lebih mengejutkan adalah mereka menggambarkan Marianne sebagai ibu yang lalai, yang hanya peduli pada pekerjaan dan kesenangan sosialnya, dan sering lupa tentang putrinya dan membiarkannya bermain di jalanan sendirian. Sementara di sisi lain, tidak pernah diungkapkan apakah Anna juga dilecehkan secara seksual sebelum nyawanya dihabisi. Marianne mengalami segudang emosi yang tidak menyenangkan selama persidangan berlangsung. Saat itu, proses persidangan tersebut menjadi berita utama di seluruh Jerman, dan Marianne sudah mulai menjadi karakter utama dalam persidangan ini. Beberapa orang merasa kasihan kepadanya, namun yang lain menilainya sebagai seorang ibu yang ceroboh. Ketika Klaus bersaksi, keadaan menjadi semakin sulit bagi Marianne. Dia harus mendengarkan seluruh proses pembunuhan yang Klaus lakukan. Menggambarkan di saat-saat terakhir Anna, dia berjuang keras untuk hidupnya dengan menjatuhkan kursi yang ia duduki. Di saat Klaus mencekik Anna, si Klaus menyaksikan nafas terakhir berhembus dari hidung Anna, dan dia mengamatinya selama beberapa menit untuk memastikan bahwa Anna sudah tidak bernyawa, membungkusnya ke dalam kotak kardus, dan membuangnya ke sebuah kanal.
Kemudian dalam persidangan dihadirkanlah seorang dokter yang memberi Klaus suntikan hormon untuk mengembalikan hasratnya. Dia seharusnya bertanggung jawab atas kejadian ini. Seharusnya dokter ini mengetahui bahwa hukuman kebiri secara kimiawi hanya diberikan kepada perilaku kejahatan seksual dengan sejarah kriminal yang cukup serius. Kenapa dia tidak memeriksa catatan kriminal Klaus sebelum memberinya suntikan hormon testosteron? Dokter mengaku merasa sangat menyesal atas tindakan hari itu, dan dia tidak menerima hukuman atau sanksi apapun. Marianne dan Christian bahkan telah mengajukan gugatan terhadap dokter tersebut, namun gugatannya ditolak karena tidak ada satupun di antara rekan-rekannya yang mau bersaksi melawan dia. Pada hari kedua persidangan, Marianne mendengar percakapan antara hakim dan pengacara pembela. Dia mengerti Klaus akan memberikan pernyataan lain di hari ketiga. Ini adalah kesempatan lain untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Pada tanggal 6 Maret tahun 1981, Marianne memasuki ruang sidang sekali lagi. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku ketika dia mendekati kerumunan persidangan. Dia berjalan dari pintu depan ke kursi di mana Klaus duduk menunggu untuk memberikan kesaksiannya. Kemudian, dia melaksanakan rencananya. Marianne menembak Klaus 8 kali sambil memanggilnya babi. 7 dari peluru itu mengenai punggungnya dan 6 peluru pertama cukup mematikan. Marianne tidak melawan saat dia ditangkap. Dia hanya berkomentar, "Dia membunuh putriku. Aku ingin menembak wajahnya tapi malah mengenai punggungnya. Kuharap dia mati." Ayah Anna, Christian, menyaksikan seluruh peristiwa itu. Dia telah menjadi ayah yang tidak cukup baik bagi Anna. Namun, dia sangat mencintainya dan dia berduka bersama dengan Marianne. Dia telah melihat kondisi emosional Marianne sejak kehilangan Anna. Dan dia tahu Marianne sangat murka pada Klaus. Namun, Christian tidak pernah berpikir bahwa Marianne akan bertindak sejauh itu. Ketika Marianne memuntahkan beberapa peluru kepada si Klaus, Christian bergumam, "She did it. She actually did it." Selama persidangan, Marianne mengatakan bahwa dia selalu membayangkan dirinya menembak Klaus dan merasa melihat Anna ada di ruang sidang saat itu. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa di saat dia meminta sampel tulisan tangan Marianne menulis, "I did it for you, Anna." Dia juga menggambar 7 bentuk hati di atas kertas, 1 hati untuk setiap tahun di dalam hidup Anna. Ketika dia bersaksi, Marianne berkomentar tentang percakapan yang dia dengar di hari sebelumnya di gedung pengadilan. "I heard he wanted to make a statement. I thought, now comes the next lie about this victim who was my child." Untuk menutupi biaya persidangan, Marianne telah menjual kisah hidupnya pada majalah Stern. Dengan cara ini, negara akan tahu lebih banyak tentang perjuangan masa lalunya. Dan dia dikenal sebagai The Ultimate Revenge Mother, atau seorang ibu yang luar biasa yang membalaskan dendamnya. Pada tahun 1983, ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Namun 3 tahun kemudian, ia dibebaskan bersyarat. Pada bulan Juni tahun 1985, Marianne akhirnya dibebaskan. Ia kemudian pindah ke negara Nigeria dan menikah dengan seorang pria. Namun di awal 1990-an, dia bercerai dan di saat itulah dia memutuskan untuk berpindah negara lagi. Dia pindah ke Sisilia, Italia. Namun tak lama kemudian, dia didiagnosa menderita kanker pankreas di usia 44 tahun. Saat itu Jerman sudah bersatu. Marianne tahu bahwa ia hanya memiliki sedikit waktu yang tersisa. Jadi ia kembali ke negaranya sendiri, Jerman. Dan dia meminta Lukas Maria Balmer, seorang reporter DNR, untuk meliput minggu-minggu terakhir sisa hidupnya. Ia mengunjungi makam Anna. Ia memutuskan bahwa ia akan dimakamkan di samping Anna. Marianne bahkan bertemu kembali dengan salah satu anak perempuan yang telah ia serahkan untuk diadopsi, Natasha. Marianne mencoba untuk mengatur semua urusannya secara berurutan dan dia menayangkannya di televisi dengan harapan bahwa dunia akan mengingatnya sebagai manusia, bukan sebagai seorang pembunuh. Marianne akhirnya meninggal pada tanggal 17 September tahun 1996 pada usia 46 tahun. Dan dia dimakamkan tepat di samping makam putrinya. Memang, tindakan Marianne dapat memicu perdebatan dan kontroversi. Namun perlu diingat, kisah ini menggambarkan tentang ketabahan seorang ibu yang telah kehilangan segalanya.
Marianne Bachmeier adalah contoh nyata bahwa keputusan yang diambil dalam momen-momen sulit dapat memiliki dampak yang mendalam, bahkan menginspirasi orang lain. Ladies and gentlemen, saya Babab Nizar. Terima kasih sudah menonton.